Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya di sini kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan makul mikrobiologi tentang peran mikroorganisme pada ternak. Mikroorganisme atau mikroba adalah organisme yang berukuran sangat kecil sehingga untuk mengamatinya diperlukan alat bantuan. Mikroorganisme disebut juga organisme mikroskopik. Mikroorganisme seringkali bersel tunggal uniseluler maupun bersel banyak multiseluler. Namun beberapa protista bersel terlihat mata telanjang. Virus juga termasuk ke dalam mikroorganisme meskipun tidak bersifat seluler. Ilmu yang mempelajari mikroorganisme disebut mikrobiologi. Orang yang bekerja di bidang ini disebut mikrobiolog. Langsung saja. Di sini kita dapat memahami ciri-ciri mikroorganisme. Itu apa sih ciri-ciri mikroorganisme? Yang nomor 1 adalah morfologi. Mikroba pada umumnya paling kecil, ukurannya ditetapkan dalam mikrosmeter. Oleh sebab ukurannya yang kecil dibutuhkan mikroskop untuk menyaksikan mikroba. Mikroskop yang dipakai tergantung pada ketelitian yang diharapkan oleh peneliti. Langsung saja. Yang kedua adalah kimiawi. Apa sih itu kimiawi? Kimiawi ialah sel terdiri dari sekian banyak bahan kimia. Bila sel mikroba diberi perlakuan kimia, maka sel ini menunjukkan susunan kimiawi yang spesifik. Langsung yang ketiga adalah biakan. Biakan yaitu zat-zat yang dibutuhkan oleh masing-masing mikroorganisme. Berbeda, terdapat mikroorganisme yang yang dapat hidup dan tumbuh bila diserahkan saudara yang berumahan serum darah. Sebaliknya, terdapat pula yang memerlukan bahan ionorganis saja atau bahan organik, asam amino, karbonhidrat, purin, pirimidin, vitamin, keosoni. Langsung saja. Yang kelima, metabolisme. Metabolisme apa itu? Yaitu proses kehidupan dalam sel adalah suatu rentetan reaksi kimiawi yang dinamakan metabolisme. Berbagai macam reaksi yang terjadi dalam metabolisme dapat dipakai untuk mencirikan mikroorganisme. Yang keenam adalah antigenetik. Apa itu antigenetik? Bila mikroorganisme masuk ke dalam tubuh, bakal terbentuk antibodi yang mengikat antigen. Antigen adalah bahan kimia tertentu dan sel mikroba. Langsung. Yang 7 berarti genetik Genetik yaitu mikroorganisme yang mempunyai bagian yang konstan dan spesifik untuk mikroorganisme tersebut sampai dapat dipakai untuk mencirikan mikroorganisme. Langsung yang terakhir adalah patogenitas. Patogenitas itu apa? Patogenitas yaitu mikroba dapat memunculkan penyakit. Kemampuannya untuk memunculkan penyakit adalah ciri khas mikroorganisme itu. Selain tersebut, dapat pula bakteri yang memakan bakteri lainnya dan virus yang menginfeksi dan menghancurkan bakteri. Jenis-jenis mikroorganisme. 1. Virus adalah agen infeksi berukuran kecil yang bereproduksi di dalam sel inang yang hidup. Ketika terinfeksi, sel inang dipaksa untuk menghasilkan ribuan salinan indeteksi virus asli dengan cepat. Virus sendiri tidak memiliki sel pembentukan. Virus baru berlangsung dalam sel inang yang terinfeksi. 2. Parasit. Parasit adalah organisme yang hidup pada
atau di dalam makhluk hidup lain dengan menyerap nutrisi tanpa memberi bantuan atau manfaat lain padanya. Contoh parasit misalnya cacing di dalam perut dan protozoa Plasmodium di dalam darah. 3. Jamur. Jamur atau cendawan adalah tumbuhan yang tidak memiliki klorofil sehingga bersifat heterotrof. Jamur ada yang uniseluler dan multiseluler. Tubuhnya terdiri dari benang-benang yang disebut hifa. Hifa dapat membentuk anyaman bercabang-cabang yang disebut miselium. 4. Ragi. Ragi atau fermen merupakan zat yang dapat menyebabkan fermentasi. Ragi biasanya mengandung mikroorganisme yang melakukan fermentasi dan media biakan bagi mikroorganisme tersebut. Media biakan ini dapat berbentuk butiran-butiran kecil atau cairan nutri. Peran mikroorganisme bagi ternak. 1. Probiotik dan manfaatnya pada ternak. 2. Bioteknologi telah mampu menghasilkan pakan ternak yang optimal baik dari segi kuantitas, kualitas maupun kontinuitas ketersediaan pakan untuk mencapai tujuan keuntungan jangka panjang. Sekian dari kelompok 5. Saya ucapkan terima kasih. Jika ada pertanyaan, monggo ditanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.